Oke guys, ketemu lagi bukan ketemu lagi. Saya diundang lagi. Benar kan tadi saya bilang saya diundang lagi yang kedua kali. Nah, di sini kita masih mau melanjutkan season yang kemarin wawancara kita, di mana hari ini kita mau ngebahas apa sih sebenarnya? Nyambung bahasan yang kemarin lah. Nyambung bahasan yang kemarin. Oke. Pomet. Tapi kok kita ngobrol bahasa Indonesia terus ya dari kemarin? Ya harusnya kita pakai bahasa kampung biar orang-orang tahu kita dari mana. Ya, tapi kalau kita bahasa kampung kita harus bikin title lagi nanti. Ribet lagi ya. Jadi nggak apa-apa kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi lebih enak nanti waktu kita orang mendengar pun orang paham langsung tanpa orang harus baca lagi. Ya. Tapi kita itu dari Bengkulu Selatan. Tepatnya di Kecamatan Bunga Mas. Ya. Oke. Hidup Bengkulu Selatan. Hidup. Jaya selalu. Oke. Pemet bisa diceritakan sebenarnya sih perjalanan kisah sih, tapi perjalanan awal kamu bisa bikin YouTube itu apa sih yang motivasi bikin YouTube itu? Karena apa? Karena kamu melihat seorang Atta Halilintar atau yang udah sukses di YouTube? Kalau cerita bikin YouTube, gue malah nggak kenal Atta itu dulu. Atta Halilintar tuh gue nggak kenal dulu. Sama, gue nggak kenal. Itu gue kenal Atta tuh karena ya kemarin dia viral jadi nomor 1 doang itu doang. Ya. Awalnya gue bikin YouTube itu karena nggak sengaja juga sih. Gue itu udah lumayan lama di sini, udah setahun atau 2 tahun. Gue jalan-jalan ke Jogja dan nggak sengaja di Jogja ketemu anak-anak YouTube, youtuber sono lah yang udah lumayan terkenal lah gitu, teman-teman YouTube. Dan itu masih teman juga, jadi ngobrol ngelihat mereka bikin video, gampang banget begini doang dan mereka ngasihin duit kan dulu kita nggak tahu, namanya orang kampung mana tahu YouTube dapat duit segala macam, nggak tahu. Betul. Pas ngelihat gampang banget, gue minta lah, gue masuk dong di video lu. Ya udah, ayo gue masuk, kita bikin konten-konten gini. Itu gue bikin prank homo atau apa gitu dia bikin. Gue narasumbernya itu dibikin di prank. Di sana lah gue pas mikir-mikir ternyata gampang. Gue pinjem lah kamera itu hari itu juga tuh, malam itu di Malioboro. Gue pinjem lah kameranya. Pinjem dong kamera lu, gue bikin satu video yang gampang gitu. Terus gue bikin lah itu. Dia yang ngasih ide, lu nge-prank gini. Ya udah gue bikin. Itu gue minta ajarin edit juga, ngedit dikit. Terus gue bikin channel itu pertama kali itu. Bikin channel dan gak ada yang nonton. Ya, wajar lah kalau awal-awal video gak ada yang nonton, wajar. Karena kita kan gak tahu orang. Bukan kita gak tahu orang gak tahu kita. Iya kan? Iya kan? Dan kita gak tahu konten kita itu seperti apa, orang gak tahu. Iya kan? Sih. Dan zaman itu lagi rame-ramenya prank. Makanya gue bikin prank. Tapi nyesek itu ternyata nggak gampang ya. Awalnya yang ngegampang. Nggak segampang mengubarkan tangan ya. Awalnya kayak gampang banget bikin video gini doang dapat duit. Ya udah gue bikin, tiba-tiba susah ya. Ternyata nyari nggak ada penonton sama sekali. Iya, nyari viewer tuh susah. Dan itu satu video di Jogja. Abis itu gue balik lagi ke Jakarta karena di Jogja itu paling 3 minggu apa 1 bulan doang. Gue balik ke Jakarta, udah deh gue lanjutin karena teman gue juga nyupport. Lalu lanjutin YouTube. Ntar kalau udah lama rame kok yang nonton katanya. Ya udah gue lanjutin. Tibalah gue bikin konten yang nyeleneh gitu. Gue bikin konten kayak podcast. Dulu belum podcast begini belum ada. Belum, masih nanya-nanya kayak orang-orang nanya-nanya doang gitu. Gue bikinlah di apartemen, ada temen gue cewek dan itu kita karang juga ceritanya. Kita setting. Gue bikin cerita tentang seks. Itu langsung pas upload, wih yang nonton rame, seneng banget. tapi ada juga seminggu upload itu penontonnya udah 7.000 penontonnya 7.000, subscriber gue udah naik 1.000. Tiba-tiba ditelepon dari kampung, bang ngapain bikin video kayak begitu, lo mau jadi orang nggak bener di sana kan, kata orang tua di kampung. Ya karena mau gimana ya guys, kalau di kampung itu masih hal-hal begitu tuh masih tabu banget, masih ya padahal kita kan sebenarnya bikin konten gitu kan cuman
settingan semua. Iya, kita karang. Kita nggak ada pure buat macam-macam, itu nggak ada, karena kita kan cuma buat bikin konten ya, karena nyari subscriber juga. ya karena kan kita bikin sesuatu itu kan walaupun gimana pun karya, nggak bisa sembarangan orang juga bikin. Iya. Ya kan, kita itu juga bikin itu dengan pikiran, oh dengan harus seperti ini, kita semua kita setting, kita benar-benar kita pikirin gimana biar hasil nanti bisa bagus, terus menjadikan tontonan itu walaupun sedikit nyeleneh, tapi hal positifnya itu pasti ada yang kita tunjukin itu, ya kan? Dan ininya gua naik dari video yang begitu, gua diomelin. Itu diomelin pertama gua sembunyiin dulu, terus seminggu kemudian gua tayangin lagi. Dan yang nggak mungkin kan dia nonton lagi, udahlah biarin gitu. Gua bikin lagi, gua ngelawan lah. Tiba-tiba emang turun, ngelawan orang tua itu emang nggak boleh. Penonton gue yang pas gue upload yang begitu cepet naik, tiba-tiba turun, emang ya nggak ada viewernya. Gue bikin tentang seks yang lain juga nggak naik. Jadi ya udahlah, emang kata-kata orang tua tuh bener. Ya. Nggak boleh ngelawan orang tua tuh bener itu. Memang nggak boleh. Kalau orang tua itu nggak boleh. Kalau kata orang tua begini ya udah jangan. Walaupun menurut kita kata orang tua itu salah, tapi itu pasti yang terbaik dan benar. Iya ya bener. Kan? Gitu. Jadi sekarang pun walaupun dengan bukan konten istilah yang seperti itu, alhamdulillah masih bisa berjalan kan? Masih. Iya kan, dengan konten yang positif segala macam. Tapi kita ambil beberapa poin itu pembelajaran buat kita. Iya sih. Walaupun nggak seramai gue bikin konten yang kayak begitu dulu, ya masih bisa, masih lanjut. Tapi Ya. emang harus berjuang. Betul. Gue nge-YouTube tuh udah lama banget guys. Segala sesuatu memang harus berjuang. Nah, awal sama istilahnya, awal saya bikin YouTube itu, YouTube pertama saya upload itu ngopi apa ya dulu ya? Konten apa? Lupa. Udah lama banget. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Waktu sebelum pilkada. Dua tahun yang lalu kayaknya. Itu judulnya Ngudut Radio. Kalau ngudut tuh ngerokok ya. Nah, kalau bahasa Indonesia ngudut itu ngerokok. Nah, ngerokok sambil Ngobrol. dengar radio. Oh. Ceritanya seperti itu. Ngerokok sambil dengar radio. Karena itu saya bukan termotivasi sih sebenarnya. Terinspirasi ada suatu cerita juga, dan kebetulan sitkom juga. Nah, saya petik dan saya ambil dari situ. Ya kan, saya susun, saya ini lagi skenarionya. Saya ajaklah seorang teman, kebetulan juga sama-sama satu daerah, yang enak juga diajak buat kerjasama. Jadi kita bikin lah. Nah, habis dari situ, wah kita melihat banyak juga penonton yang suka. Akhirnya kita kelanjutan dan terus. Kenapa nyeritain saya? Kan saya nyari cerita buat dia. Oke. Dan yang enaknya juga ya, om saya ini emang kerjanya ya entertain, makanya dia kalau bikin begini tuh ya sepele lah, gampang banget. Tapi dengan kegampangan itu nggak nyari viewers segala macam, nggak segampang itu. Nggak segampang karena itu. TV sama YouTube beda. Ya. Kita syuting, kita bikin cerita, nggak segampang kita nyari penonton. Iya benar. Penonton yang ada di YouTube. Karena kita bikin serius di YouTube belum tentu orang suka. Justru orang bikin yang nyeleneh, yang asal-asalan itu yang orang suka. Ya kan? Itu buat bahan hiburan. Dan saya mau tanya juga, sekarang gantian. Nah, boleh. Sekarang gue yang nanya, berapa lama di dunia entertain? Di dunia entertain itu sebenarnya udah lama. Saya belajar itu dari tahun 2004. 2004 guys. Ya, hampir 20 tahun. 2004 gue masih SD. Saya di sinetron itu dari tahun 2004 bulan Maret. Itu masih film-film Pertama Malampir kali masih. Pertama kali saya belajar di Genta Buana di Jambore sini, di sinetron Tingkir. Bukan. Nyi Roro Kidul bersama almarhum Yopi Purnama. Dan kebetulan jadi ceritanya gini. Ini saya cerita nih sekarang. Iya, gantian. Jadi cerita gini. Abis saya dari Brunei, saya kan ke Malaysia. Wah, ntar dulu sebelum cerita ke sono, berarti ke sono dulu dong. Kita mau tahu di balik seorang Queen AJ ini gimana sih
dia ini siapa sih sebenarnya gitu. Jadi gini, kita sikat yang cerita tentang apa dulu nih, mau di film aja. Sebelum ke film nih. Oh, sebelum ke film. Ini ternyata kayaknya seru nih, ada Brunei, ada Nah, Malaysia nih, gua denger seru. Jadi sebelum ke film itu, saya dulu kan kerja di pabrik. Pabrik Kerja di di pabrik di Bekasi, pabrik sepatu. ya. Terus, nah sebenarnya di samping bekerja itu di pabrik sepatu itu saya pulangnya saya buka home industry. Saya langsung buka sendal sendiri, bikin sepatu jahit sendiri segala macam. Sebenarnya kalau dari penghasilan waktu zaman 2002 itu dengan penghasilan 4 juta itu udah sangat besar. Udah gede, iya. Besar banget. Zaman dulu itu udah besar banget. Karena saya hitung dari Cilengsi ke Bekasi naik bus itu cuma 500 perak. Parah Cuma ini. 500 perak. Cerita zaman dulu ini. Ya. Nah, dari situ akhirnya tahun 2002 bulan Maret saya keluar dari pabrik. Saya bercita-cita pengen keluar negeri. Terus Saya lah berangkatlah. Dengan singkat cerita kenalan sama orang Madura, ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya ke Brunei, mau ke Brunei. Nah, tapi sayangnya paspor saya semua hilang. oke guys, kita potong dulu. Ini cerita yang menarik kayaknya buat di konten gua aja. Karena ini bahas tentang om saya sendiri. Kita bahas kenapa gua mau bahas. Karena gua tuh nggak kenal. Sebenarnya kita nggak kenal. Nggak kenal. Karena ya gua anak lah di sini sebenarnya. Bokap orang tua gua sama Om Queen ini apa ya dibilangnya? Ya, Saudara ya, masih saudara. Saudara walaupun bukan kandung ya, karena rumah ibu saya sama rumah neneknya dia itu berhadap-hadapan. Sedangkan gua nggak tahu, dia dari kecil, gua masih kecil, dia udah di sini. Iya, dia masih kecil saya nggak tahu. Jadi gua mau bahas sedikit guys. Oke, yang ini close dulu nih. Oke, close cukup dulu. nih berarti. Iya cukup, Oke. ini kita putar. Oke guys, kita lanjut lagi tapi nanti di podcastnya dia. Oke, Kita see you lanjut dia, next oke? time. See you next time. Ya.